Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بسوري شمسوري، الشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهم النور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سل، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 169 syarah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Tanbih, peringatan. La naqulu inna mujarrada khurujil mar'ati muta'attiratan haramun wa ma'siyatun. Kita tidak mengatakan bahwa seorang perempuan yang keluar rumah memakai minyak wangi hanya itu yang dilakukan, maka hukumnya adalah haram dan maksiyah. Kita tidak mengatakan seperti itu. Balil haqqu, tetapi yang benar adalah innalladzi 'addahu al-fuqaha'u min ma'asil badani 'alaiha huwa khurujuha biqasdi at-ta'arrud lirrijal ay li an tastamilahum lil ma'asi muta'attiratan aw ghayra muta'attiratin mutazayyinatan aw ghayra mutazayyinatin. Yang benar adalah bahwa yang dihitung sebagai maksiat oleh para ahli fikih bagi seorang perempuan adalah ketika seorang perempuan itu keluar rumah dengan niat untuk memberikan fitnah kepada kaum laki-laki. Berjalan sedemikian rupa di hadapan para laki-laki untuk tujuan menggoda mereka agar melakukan maksiat dengannya, ya, melihatnya dengan pandangan syahwat dan lain sebagainya. Baik perempuan itu memakai minyak wangi ataupun tidak pakai minyak wangi. Baik perempuan itu dalam keadaan berhias atau tidak berhias.
Jadi yang dihitung sebagai maksiat oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih adalah ketika seorang perempuan keluar rumah dengan tujuan untuk memberikan fitnah bagi kaum laki-laki. Berjalannya dilakukan sedemikian rupa sehingga menjadi sorotan kaum laki-laki sehingga mereka terjatuh ke dalam zina mata misalkan. Atau zina hati, membayangkan yang tidak-tidak kepada dirinya. Nah ini yang maksiat, ini yang maksiat. Kalau tujuannya seperti itu, maka perempuan itu telah terjatuh ke dalam maksiat. Baik dia pakai minyak wangi ataupun tidak pakai minyak wangi. Baik perempuan itu berhias ataupun tidak berhias. Kalau tujuan keluar rumahnya adalah seperti itu, maka dia telah terjatuh ke dalam maksiat. Wa amma idza kharajat muta'attiratan aw mutazayyinatan satiratan ma yajibu 'alaiha satruhu min badaniha wa lam yakun qasduha dzalika falaysa fi dzalika aktsaru min al-karahati at-tanzihiyah. Ay annaha la takunu 'asiyatan bidzalik. Adapun kalau seorang perempuan keluar rumah dalam keadaan berhias dan pakai minyak wangi. Berhias dan pakai minyak wangi. Dan di sisi yang lain dia menutup seluruh aurat yang wajib dia tutup. Dan tujuannya bukan untuk memberikan fitnah bagi kaum laki-laki. Maka hal itu tidak lebih dari dihukumi makruh. Tidak sampai haram. Artinya perempuan itu tidak bermaksiat. Jadi keluar rumah dalam keadaan berhias, pakai minyak wangi, menutupi seluruh aurat, tidak ada tujuan untuk memberikan fitnah bagi kaum laki-laki, tidak ada tujuan untuk memalingkan mata laki-laki untuk melihatnya dan berbuat maksiat kepadanya, maka hal itu dikatakan oleh para fuqaha, para ahli fikih, hukumnya hanya makruh. Hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Ya, bukan maksiat. Perempuan itu dengan penjelasan yang tadi kami sampaikan itu tidak berbuat maksiat. Wad dalilu ala dzalika anna Syafi'iyyah wa kadza ghairuhum. Dalilnya adalah bahwa para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain dzakaru fi manasikil haji. Mereka menyebutkan dalam kitab-kitab manasik haji, annahu yusannu at-tatayyub lidz-dzakari wal untha lil ihram, ay qabla al-ihram lil haji awil umrah. Bahwa para ulama mengatakan disunnahkan pakai minyak wangi baik bagi laki-laki maupun perempuan sebelum ihram haji, ihram umrah. Jadi sebelum ihram haji, ihram umrah, baik laki-laki maupun perempuan itu disunahkan mandi. Ya. Setelah itu disunahkan pakai minyak wangi sebelum ihram, ya. Disunahkan pakai minyak wangi. Bidalili ma thabata an Abi Dawud min hadits Aisyah qalat kunna nudammikhu jibahana bil miskil mutayyib qabla an nuhrim. Dalilnya adalah apa yang telah tetap di dalam Sunan Abi Dawud dari hadits Aisyah. Beliau mengatakan kami melumuri dahi-dahi kami dengan misik yang wangi sebelum kami melakukan ihram. Tsumma nuhrimu, kemudian kami, kata Sayyidah Aisyah, ihram wa nahnu ma'a Rasulillah, kami beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa na'raqu, maka kami berkeringat, fasilu ala wujuhina. Maka minyak wangi itu kemudian mengalir di wajah kami. Fala yanhana anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarang kami melakukan hal itu. Kalau dalam ibadah haji, ibadah umroh saja seperti ini, apalagi di luar ibadah, ya, apalagi seseorang yang keluar rumah, ya, dengan beli sesuatu misalkan di dekat rumahnya, walaupun dia pakai minyak wangi, dia memakai sesuatu yang menutupi seluruh auratnya, kemudian tidak ada niat untuk ta'arrud lirrijal, tidak ada niat untuk at-ta'arrudu lirrijal, tidak ada niat untuk memalingkan para laki-laki untuk melakukan maksiat kepadanya dengan melihatnya misalkan, atau membayangkan sesuatu tentang dirinya. Tidak ada niat seperti itu sama sekali, maka hal itu tidak haram. Ya, hanya makruh, ya. Karahah tanzihiyah atau karahatu tanzih. Wa bidalil hadis Ibnu Hibban an Abi Musa al-Asy'ari. Dalilnya juga adalah hadis Ibnu Hibban dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari.
Ayyuma imra'atin, Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan manapun, ista'tarat, yang memakai minyak wangi. Famarrat ala qaumin, kemudian dia melewati sekelompok kaum. Liyajidu rihaha, supaya sekelompok kaum itu membau minyak wangi yang ada di tubuh dan pakaiannya. Fahiyazaniyatun, maka dia telah berbuat zina. Artinya perempuan itu berdosa, ya, dan dosanya mirip dosa penzina. Dan dosanya tushbih az-zaniyah. Ya, tidak seperti dia berdosa yang sama dengan dosa yang dilakukan oleh penzina, bukan. Ya, tushbih. Dia berdosa dengan dosa yang mirip dengan pelaku zina. Ya, karena zina yang sebenarnya itu memasukkan alat kelamin ke dalam farji itu adalah salah satu dosa besar. Nah, di dalam hadis ini dikatakan ada redaksi apa? Famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Kemudian perempuan itu melewati sekumpulan laki-laki, sekumpulan kaum, liyajidu rihaha, agar mereka mencium bau minyak wangi. Ya, artinya terfitnah dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu, fahiyaz zaniyah. Maka dia berdosa dengan dosa yang mirip dengan dosa penzina. Artinya kalau tidak ada liyajidu rihaha, kalau tujuan ini tidak ada pada diri perempuan tersebut, maka dia tidak berdosa. Ya, hukumnya apa? Makruh. Jadi sekali lagi, perempuan keluar rumah dalam keadaan seluruh auratnya tertutup, pakai minyak wangi, berhias. Ya, berhias, pakai minyak wangi dalam keadaan seluruh auratnya tertutup. Tidak ada niat untuk istimalatul rijal. Ya, istimalatul rijal, tidak ada niat untuk at-ta'arrud lirrijal. Tidak ada niat untuk memberikan fitnah kepada kaum laki-laki, maka hukumnya hanya makruh dan tidak maksiat. Ma'nahu anna al-mar'ata allati taqsidu bi khurujiha mutatayyiban istimalat ar-rijal ilaiha ay lil fahishati aw lima duna dhalika min al-istimta' al-muharram fa hiya zaniyatun ay tushbihu az-zaniyah. Lianna fi'laha hadha muqaddimatun liz-zina wa laysa al-ma'na anna ithmaha ka ithmi az-zaniyati az-zina al-haqiqi ka ithmi az-zaniyati az-zina al-haqiqiyya al-mujiba lil hadd fa inna dhalika min akbaril kaba'ir. Ya, sudah kami terangkan tadi. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa qarrib majlisaka wal yakun dzalika fi awqatin ma'lumah. Wa qarrib majlisaka. Wa qarrib majlisaka. Dan lakukanlah pengajaran ilmu agama dan bukalah majelismu sepagi mungkin, ya. Sepagi mungkin. Nanti akan kita baca syarahnya. Wal yakun dzalika fi awqatin ma'lumah. Dan hendaklah majelis kamu, majelis engkau wahai para dai, para aktivis dakwah, para pengajar ilmu agama, para kiai, para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat luas, hendaklah majelis kamu itu fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang telah diketahui oleh masyarakat. Nanti kita baca syarahnya. Syarah قد جمع الإمام رضي الله عنه في هذه العبارة بين نصيحتين تكادان لن تنفصلان ولا تنفكان عن بعضهما. Jadi dua nasihat ini saling berkaitan. Wa bayanul haddi ala dhalika sayati. Amma an-nasihatul ula wallati 'abbara 'anha biqawlihi qarrib majlisaka fa innama nabbaha 'ala hadzal amri li ajli qadfi ats-thamarah. Kita lakukan majelis kita sepagi mungkin ini agar hasilnya maksimal. Ay lima kana min al-bughyat wal muradat allati yuridu al-ustad wasyekh wal 'alim husulaha wa tahaqquqaha al-fahm as-salim wal idrak as-sahih wad dirayah at-tammah wal wa'y al-amin wal ma'rifah al-mutqanah wal fiqh as-sa'ib wal isti'ab al-ma'mun hatha wa shajja'a wa hadda ala tabkiri waqti i'ta'i ad-darsi wa dhalika li kauni al-afham la zalat fi ittiqad. Jadi kita dinasihati oleh Imam Abu Hanifah, kita semuanya, para pengajar ilmu agama. Kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, kita buka majelis di pagi hari. Pada subuh, jam 6 pagi. Kenapa? Karena hasilnya akan maksimal, kata beliau.
hasilnya akan sesuai dengan harapan. Karena di pagi hari diharapkan pemahaman itu masih menyala, fittiqat ya, al-afham lazalat fittiqat. Pemahaman anak didik kita, jamaah kita itu masih menyala, masih tajam. Maka dengan itu mereka akan memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang tidak menyimpang. Akan itqan ya, akan memiliki al-ma'rifah al-mutqanah. Mereka akan memiliki pengetahuan yang betul-betul bisa diharapkan ya, yang maksimal. Al-isti'ab al-ma'mun, memahami atau memiliki pemahaman yang betul-betul makmun ya, terjaga dari kesalahan. Wal adhanu qawiyatun fi safa wal qulubu fi isti'dadin tam wan nufusu fi tahayyu'in fayasluh hinaidin 'ala at-talibi al-fahmu wal wa'yu wal hifdhu. Jadi di pagi hari itu hati itu siap menerima pelajaran dengan sempurna. Pikiran kuat, jernih. Ya. Kemudian masing-masing dari pribadi, dari jamaah kita, murid kita, santri kita itu siap untuk menerima pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Maka mereka akan dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Wala siyama wa in kana ad-darsu fihi tasya'ubatun wa dzalika 'amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kalau pelajaran yang kita sampaikan itu ada tasya'ubat ya. Ada bercabang-cabang penjelasannya. Ada tafri'at. Ya, terutama kalau kita bicara masalah fikih yang mendalam. Ya, banyak sekali tafri'at. Yaitu sebaiknya majelis yang menjelaskan tentang ilmu yang agak berat seperti itu, ya, ilmu faraid misalkan, atau ilmu fikih secara mendalam, maka sebaiknya dilakukan di pagi hari jika memungkinkan berdasarkan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin mengamalkan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, pada waktu pagi mereka. Jadi waktu pagi itu adalah waktu yang fihi barokah. Waktu pagi itu adalah waktu yang fihi barokah. Terkena doa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan umatnya jika melakukan aktivitas di pagi hari, terutama belajar dan mengajarkan ilmu agama, maka mereka akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala an-Nawawi fi at-Tibyan. Al-Imam an-Nawawi mengatakan di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikh awwal an-nahari. Bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hendaklah seorang murid berpagi-pagi ya, an yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikh, membaca ilmu, membaca kitab kepada seorang syekh itu dipagikan, dilakukan di pagi hari. Awalan nahar, pagi. Berdasarkan hadis Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wa qala Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah mengatakan fi tadhkiratis sami'i wal mutakallim. Di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Wa yanbaghi mura'atu maslahatil jama'ah fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi idza lam yakun 'alaihi darurah. Ibnu Jama'ah memberikan penjelasan bahwa di dalam menentukan waktu belajar, bagi para jamaah di majelis ilmu, bagi para santri di pondok pesantren, maka semuanya itu harus mura'atu maslahatihim, ya, memperhatikan kemaslahatan mereka. Jika mungkin dilakukan di pagi hari, dilakukan di pagi hari. Jika ada kegiatan lain, maka agak ditunda pada jam 8, pada jam 9. Intinya harus memperhatikan kemaslahatan santri, harus memperhatikan kemaslahatan jamaah. Kalau bisa pagi, pagi. Kalau tidak bisa pagi, maka dilihat ya kemaslahatannya seperti apa. Ini tergantung pondok pesantren masing-masing, tergantung majelis ilmu masing-masing, tergantung daerahnya masing-masing. Kalau masyarakat di tempat saya diajak ngaji pagi jam 6 nggak bisa. Pada subuh bisa. Jam 6, jam 7 nggak bisa karena mereka
rata-rata adalah petani yang harus pagi-pagi benar itu berangkat ke sawah. Wa ba'da hadza naqul, setelah ini semuanya kami mengatakan, pengarang syarah ini mengatakan, lamma akkada al-imam mas'alat at-tabkir nabbaha li mas'alatin thaniyatin dhati silatin bil ula kama bayyana wa hiya an yakuna tadrisuhu fi awqatin ya'lamuha an-nas bi an yuhafidhu 'ala al-waqti alladhi 'ahidahu an-nas minhu mathala fa inna kathrata taghyiri awqati ad-dars qad yaj'alu an-nasa fi khulayta. Ya bingung. Fayadhi'ul majlisu wa hina idzin lan tatahaqqaq an-nasihatul ula. Wa dzalika idza lam yahdhur an-nasu famal ma'na hina idzin min taqribihi. Jadi antara nasihat beliau wa qarrib majlisaka dengan nasihat beliau wal yakun dzalika fi awqatin ma'lumah, ini saling berkaitan. Kita adakan majelis di pagi hari kalau memungkinkan. Ya, kalau tidak mungkin maka kita pilih waktu yang sesuai dengan kondisi dan keadaan jamaah kita, kondisi dan keadaan santri kita, murid kita. Ya, tetapi intinya dalam paragraf yang terakhir ini, pensyarah kitab ini mengatakan bahwa wal yakun dzalika fi awqatin ma'lumah, hendaklah jadwal pelajaran kita itu di waktu-waktu yang memang sudah diketahui oleh para santri, ya, diketahui oleh jamaah. Jangan dipindah-pindah, jangan diubah-ubah. Ya, ini saya pribadi mungkin belum bisa sepenuhnya melakukan nasihat Imam Abu Hanifah, tapi ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya, bahwa jika majelis kita thabit, jika majelis kita waktunya adalah thabit, waktunya adalah tetap dan sudah diketahui oleh masyarakat, maka insya Allah semakin lama majelis kita akan semakin banyak pesertanya. Tetapi kalau jadwal dari majelis kita ini diganti-ganti, ya, 1 bulan pertama di pagi hari, 1 bulan kedua di malam hari, orang kemudian bingung. Fi khullayta fayadhi'ul majlis. Ya, orang bingung. Ini yang benar yang mana ini? Akhirnya apa? Majelis itu semakin lama semakin berkurang pesertanya dikarenakan apa? Waktu belajarnya tidak tentu dan tidak pasti. Nah, ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.